Shalom, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pendekatan teori belajar kognitivistik Brunner dalam pembelajaran PAK. Slide-nya ditampilkan oleh Kak Arman. Oke, baik, saya akan persilakan kepada teman-teman yang bertugas untuk membacakan. Baik, yang pertama adalah pengertian teori belajar kognitivisme Brunner. Teori belajar Brunner termasuk dalam teori belajar kognitivisme, yaitu merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan-tujuannya. Isi teori Brunner adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap enaktif adalah pembelajaran dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Yang kedua, tahap ikonik dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar. Yang ketiga, tahap simbolik adalah menuliskan simbol-simbol yang berkaitan dengan simetri. Baik, selanjutnya slide berikut. Bisa ditampilkan slide yang kedua. Teman-teman, mohon maaf, jaringan, jadi Kak Arman lagi berusaha untuk menampilkan materinya. Terima kasih. Oke, baik, slide-nya sudah ditampilkan. Silakan Ibu. Ya. Baik. Baik, Salam. Slide berikutnya saya akan bacakan. Yang kedua, tokoh yang berperan dalam pengembangan teori. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam pengembangan teori ini adalah
Jean Piaget dan Jerome Bruner. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring pertumbuhan anak. Satu, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama, tahap sesomotorik dimulai dari usia 18 sampai 24 bulan. Tahap kedua, tahap pra-operasional dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahap yang ketiga, tahap operasional konkret dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Tahap yang keempat, tahap operasional formal dimulai dari usia 12 tahun ke atas. Selanjutnya slide berikut masih menyangkut tokoh. Yang kedua, teori Jerome Bruner. Dasar ide Jerome Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif di dalam belajar di kelas. Untuk itu, Bruner memakai cara dengan apa yang disebutnya discovery learning, yaitu di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir. The Acts of Discovery Bruner. Yang pertama, adanya suatu kenaikan di dalam potensi intelektual. Kedua, ganjaran instrik lebih ditekankan daripada ekstrinsik. Ketiga, murid yang mempelajari bagaimana menemukan, berarti murid itu menguasai metode discovery learning. Mohon maaf karena jaringan, jadi kita menunggu untuk slide-nya dapat ditampilkan. Kita menunggu Kak Berti karena Kak Berti jadi host. Bisa jadikan saya co-host untuk bisa share screen. Kita menunggu jaringan, jadi jaringan saat ini kurang bagus, jadi kita Shalom, baik, slide yang berikutnya, yang ini tadi sudah selesai. Ya, baik, saya akan melanjutkannya. Yang ketiga itu
Implikasi teori dalam pembelajaran di kelas. Implikasi teori Brunner dalam pembelajaran adalah dengan menyajikan contoh dan bukan contoh dalam konsep-konsep yang Anda ajarkan. Misalnya, contoh, mau mengajarkan bentuk bangunan datar segi 4, sedangkan bukan contoh adalah berikan bangunan datar segi 3 atau lingkaran. Contoh lain dengan membantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Misalnya, memberikan pertanyaan kepada siswa seperti berikut. Apakah nama bentuk ubin yang segitiga digunakan untuk menutupi lantai rumah? Berapa sentimeter ukuran ubin yang dapat digunakan? Atau dengan memberikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawaban sendiri. Misalnya, jelaskan dari bangunan apa ubin tersebut. Baik, slide yang berikut saya berikan kepada teman yang bertugas. Baik, slide yang berikut. Ya, slide yang berikut saya akan bacakan mengenai kelebihan dan kelemahan teori Brunner. Brunner adalah untuk menguji apakah belajar sudah bermakna. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh si belajar akan tertinggal lama dan mudah diingat. Yang ketiga, belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah, sebab yang diinginkan dalam belajar agar si belajar dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang diterima. Ditemukan sendiri si belajar daripada disajikan dalam bentuk jadi. Yang kelima, penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan motivasi belajar. Yang berikut kelemahan dari teori Brunner. Teori belajar ini menuntut peserta didik untuk memiliki kesepian dan kematangan mental. Peserta didik harus berani dan berkeinginan mengetahui keadaan di sekitarnya. Jika tidak memiliki keberanian dan keinginan, tentu proses belajar akan gagal. Teori belajar yang kedua, teori belajar seperti ini memakan waktu cukup lama, dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah, dapat menyebabkan kegagalan. Baik, slide berikut. Shalom teman-teman. Oke baik, saya akan mengerjakan slide yang terakhir. Hubungan kognitif teori dengan perspektif Kristen. Hubungan teori kognitif dengan Matius pasal 16
ayat 13-20 menjadi hubungan teori kognitif dengan Baik, Shalom. Mohon maaf teman-teman. Jaringan sekarang ini di Kupang kurang bagus, jadi mohon menunggu untuk slide berikutnya. Shalom. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkannya. Kognitif dengan ayat ini bahwa di dalam menjadi hubungan teori kognitif dengan ayat ini bahwa di mana di dalam ayat ini banyak orang yang mempertanyakan tentang anak manusia itu siapa atau mempertanyakan Yesus dalam kehidupan mereka. Dalam kita mengenal Yesus, kita perlu memiliki pemahaman yang benar yang akan mengarah kepada skema kita. Oleh sebab itu, skema kita harus berkembang terus dengan memberikan asimilasi karena asimilasi sangat mempengaruhi pertumbuhan skema kita dan juga akomodasi berperan untuk meluruskan skema kita atau mengupdate untuk menjadi lebih baik. Dan terakhir, perlu ada kesinambungan bahwa ketika kita mengenal Yesus dan mengalami Yesus dalam kehidupan kita, kita perlu terus mengenal dan mengalami Dia. Inilah di mana kita mengalami proses bahwa kita beralih dari suatu tahap ke tahap berikutnya. Boleh tampilkan daftar pustakanya?
Jadi mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kurang jelas karena memang jaringan sangat bermasalah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.